Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 141. Tidak heran, mereka sangat mirip. Tinggi badan, postur tubuh, suara, dan mata, semuanya mirip. Hanya saja, Daniel lebih mendominasi dan angkuh, sedangkan Billy kurang dewasa. Namun, sebelumnya, gigolo pelunas hutang, selalu memakai topeng, sejak dulu selalu muncul di malam hari, sedangkan Billy menyamar satu kali, dia tahu sangat banyak hal antara mereka juga memahami kondisi Tracy. Jadi, wajar jika Tracy salah mengenalnya. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Tracy marah. Apa? Hati Billy gelisah, dia ragu mau jelaskan padanya atau tidak. Jelas-jelas kamu seorang gigolo, kenapa orang lain menyebutmu orang kaya generasi kedua? Kenapa kamu tiba-tiba melepas topengmu dan menunjukkan wajahmu yang sebenarnya? Kenapa setiap hari kamu datang ke bar downtown? Apa hubunganmu dengan Kak Denny? Tracy menanyakan semua pertanyaan yang ada dalam hatinya. Sebenarnya, Billy berpikir, kemudian berkata dengan cara yang sangat berbeda, pernahkah kamu berpikir bahwa aku sebenarnya bukan gigolo, hanya saja kamu salah mengira bahwa aku adalah gigolo. Ini adalah kenyataan. Dulu, saat Daniel menjelaskan sebab dan akibat dari kejadian itu secara sederhana padanya, dia juga mengatakan hal yang sama. Sejak awal, Tracy sendiri yang salah memahami identitas dirinya. Maksudmu? Tracy teringat pertama kali bertemu dengannya di bar Kaisar, dia seorang diri di sebuah ruangan mewah, di sisinya juga ada pengawal, ini sungguh bukan perlakuan yang seharusnya didapat oleh gigolo. Selain itu, Tracy juga tidak pernah melihat dia sungguh-sungguh melayani tamu. Mereka hanya membicarakan hal ini ketika ditelepon saja, apakah ini semua hanyalah imajinasinya sendiri? Tidak, Tracy ragu, bagaimana kamu menjelaskan kejadian 4 tahun lalu? 4 tahun lalu aku salah masuk kamar. Billy mengatakan hal yang penting saja, bisa jadi itu adalah sebuah kesalahan dan juga takdir. Ternyata begitu. Tracy mendadak mengerti, kalau begitu, identitasmu yang sebenarnya adalah... Aku adalah seorang playboy kaya yang tidak berpendidikan. Billy menuangkan dengan jelas. Penilaian tentang dirinya sendiri, lebih hebat dari gigolo, benar kan? Masih tahu diri. Tracy memandang rendah dia dan langsung bertanya, lalu, kenapa kamu mau menyamar menjadi gigolo dan menandatangani perjanjian pelunasan hutang? Iseng saja. Billy tertawa jahat, sejak dulu sudah terbiasa dengan kehidupan yang monoton. Tidak ada tantangan dan kesenangan baru dalam hidup. Tiba-tiba seseorang memperlakukanku seperti gigolo dan memaksaku untuk mencari uang dan memberikan kepadanya. Sangat menyenangkan. Billy memutuskan untuk melanjutkan kesalahannya dan terus mempermainkannya. Lagi pula, hanya main-main saja. Asalkan dia tidak menyentuh Tracy, maka tidak akan ada bencana besar. Saat Tracy melihat senyumnya, rasanya ada yang aneh, tetapi tidak bisa diungkapkan. Dia teringat lagi pada Daniel dan dengan segera bertanya, malam itu, sebenarnya siapa yang menolongku? Kenapa bertanya begitu? Respons Billy sangat cepat, apa yang orang lain katakan padamu? Bosku bilang dialah yang menyelamatkanku. Tracy sama sekali tidak ada persiapan. Bosmu? Billy terkejut, apakah? Bos cabul itu. Saat Tracy membahas Daniel, dia pun gelisah, rekan kerjaku bilang dia melihat bosku menggendongku dan pergi lewat pintu belakang. Hari ini aku juga menanyakannya, dia bilang dia yang menyelamatkanku, namun, pagi itu saat bangun, yang kulihat jelas-jelas adalah kamu. Bicara tentang ini, wajah Tracy langsung merah seketika, dengan gugup dia menoleh tidak berani memandangnya. Melihat tatapannya, Billy teringat malam itu. Saat Daniel menggendongnya keluar lewat pintu belakang, dari tingkahnya bergairah itu, terlihat jelas dia sedang dalam pengaruh obat. Jadi, malam itu, mereka... Begitu terpikir hal ini, hati Billy malah agak kurang nyaman, seolah-olah pasangannya disentuh oleh orang lain. Bicaralah, sebenarnya apa yang terjadi? Tracy terus bertanya. Awalnya benar, dia yang menyelamatkanmu. Kemudian aku buru-buru menghampiri dan merebutmu darinya. Billy sudah melihat banyak wanita, dia sudah sangat terampil dalam menghadapi wanita, baginya berbohong adalah hal yang mudah. Bab 142. Ternyata begitu, Tracy mendadak mengerti, langsung berpikir dan merasa ada yang salah,
namun, si iblis begitu angkuh dan kuat, bagaimana kamu bisa merebutku darinya? Kamu adalah pacarku. Billy menjawab dengan teliti dan sempurna, dia memang angkuh dan tidak masuk akal, tapi saat itu dia sedang ada tamu, tidak mungkin dia meninggalkan bisnisnya, hanya demi seorang wanita. Benar juga. Tracy percaya, dia pernah melihat Daniel bekerja. Di matanya sama sekali tidak ada orang lain, hanya ada bisnis. Memikirkan sikapnya hari ini, jika malam itu sungguh dia yang menyelamatkan Tracy, maka yang berhubungan dengan Tracy adalah Daniel, tetapi dia tidak pernah membahas hal ini. Kecuali, dia adalah gigolo pelunas hutang yang sesungguhnya, sedangkan yang di depan mataku ini adalah palsu. Tracy melihat-lihat gigolo pelunas hutang di sampingnya, dengan cepat mengelaknya, tidak mungkin. Malam itu, dia melihat sendiri Daniel masuk ke mobil, dan bocah di sisinya ini mengendarai mobil ini untuk menjemput Tracy. Keduanya hanya selisih 1 menit saja, sehebat apapun, gigolo pelunas hutang tidak mungkin bisa membelah dirinya jadi 2. Jadi, Daniel, bocah di sisiku ini adalah gigolo pelunas hutang, yang sebenarnya tidak salah lagi. Apa yang kamu pikirkan? Billy mendekatinya dengan sikap mencurigakan, aku sebenarnya bukan gigolo, apa kamu merasa terkejut? Sedikit. Tracy melihatnya dengan hati yang rumit. Dia berpikir dalam hati, berhubung dia bukan gigolo, apakah boleh memintanya mengakui anak? Karena bagaimanapun, anak-anak membutuhkan sosok ayah. Jika kamu mau, sekarang aku menjadi gigolo juga belum terlambat. Billy berkata dengan serius. Tracy pun tertawa. Akhirnya tertawa juga. Billy menjulurkan tangannya mencubit-cubit pipinya, kamu sangat cantik jika tersenyum, banyak-banyaklah tersenyum. Tiba-tiba Tracy merasa sebenarnya dia lumayan baik. Setiap kali Tracy ada masalah, dia selalu ada, menyelamatkannya dari segala masalah. Setiap hari mentransfer uang dan melaporkan pemasukan padanya dengan jujur. Sekarang bisa membuatnya tertawa, membuatnya gembira. Orang seperti ini sangat sempurna. Dulu Tracy keberatan dengan pekerjaannya, tetapi sekarang begitu tahu bahwa dia bukan gigolo, maka tidak akan ada pengaruh buruk bagi anak-anak. Barangkali bisa. Saat pikirannya melayang-layang, tiba-tiba Tracy sadar jalannya salah, buru-buru bertanya, kamu mau membawaku kemana? Kenapa semakin jauh dari rumahku? Pergi makan snack malam. Masih begitu awal, untuk apa pulang? Billy sama sekali tidak tahu di mana rumahnya, tetapi responsnya sangat cepat. Dia selalu melontarkan kebohongan, tetapi ia tetap bisa menjawab dengan teliti dan sempurna. Tidak bisa, aku masih ada urusan. Cepat antar aku pulang. Oh, apa kamu lupa alamatku? Tidak. Saat Billy sedang berpikir bagaimana agar kebohongan ini terlihat sempurna, ponsel Tracy berdering, telepon dari Bibi Juni, Nona, Carla demam hingga 39,5 derajat. Aku segera pulang. Tracy panik seketika, Bibi Juni, siapkan kartu pengobatan dan botol minum. Sesampainya di rumah, kita langsung ke rumah sakit. Baik. Setelah menutup teleponnya, Billy sudah menemukan alamatnya di catatan Maps, dan segera mengangkat kepalanya, jalan bahagia nomor 32, kan? 10 menit. Terima kasih. Melihat dia ingat alamatnya, Tradi sungguh sangat senang. Saat itu aku menghapus nomor ponselmu, kamu coba hubungi aku simpan nomormu. Ponsel. Dalam hatinya, Billy berteriak gawat. Sebelumnya Daniel memintanya menyamar sementara, maka ia hanya meminjamkan ponselnya selama beberapa jam, setelah itu dikembalikan lagi di malam itu. Mobil ini bisa dipakai diam-diam, tetapi ponsel tidak mungkin bisa dia ambil. Kenapa? Kamu tidak mau memberikannya padaku? Tracy melihat tampangnya yang enggan. Bukan, mata Billy berkedip dan dengan cepat menemukan alasan, nomor telepon itu sudah. Tidak kupakai, sekarang ganti nomor, simpanlah nomorku. Bab 143. Bukan, mata Billy berkedip dan dengan cepat menemukan alasan, nomor telepon itu sudah tidak kupakai, sekarang ganti nomor, simpanlah nomorku. Setelah bicara dan membuka kode pengaman ponselnya, dia menyerahkannya kepada Tracy. Kenapa ganti nomor? Tanya Tracy, tetapi dengan sangat cepat terpikir penyebabnya, nomor yang dulu banyak nomor wanita, kan? Aku dulu memang playboy, tapi aku tidak akan melakukannya lagi. Billy berjanji,
Kelak aku hanya akan memikirkanmu. Aku tidak percaya. Tracy tersenyum dingin. Aku bersumpah. Billy mengangkat tangannya bersumpah, jika aku berhubungan lagi dengan wanita lain, maka aku akan impoten. Melihat tampangnya yang tulus, Tracy pun tidak perhitungan lagi, menyimpan nomor barunya. Saat akan menulis namanya, dia berpikir, sebaiknya diberi nama apa, ya. Saat melihat keraguannya, Billy tersenyum nakal, tulis saja, ayah anak-anak. Tracy gemetaran dan memandangnya dengan dalam, kamu suka anak-anak. Asalkan kamu yang melahirkannya untukku, aku pasti akan menyukainya. Billy memegang tangannya dan dengan sikap mencurigakan bertanya, bagaimana jika malam ini tidak usah pulang? Jangan sembarangan. Tracy menarik tangannya, hatinya resah, ada urusan. Oh, kalau besok kita. Berkendaralah dengan baik. Hati Tracy mengkhawatirkan sakit Carla, sungguh tidak berkeinginan menggoda Billy. Namun, dia bukan gigolo, juga menyukai anak-anak. Dua hal ini sungguh membuatnya tersentuh. Selain itu, hari ini anak-anak diganggu, mereka terus berkata ingin punya ayah, hati Tracy sangat sedih. Ini juga pertama kalinya Tracy mempertimbangkan hal ini dengan sungguh-sungguh, apakah harus memperkenalkan anak-anak dengan ayahnya. Saat mobil sampai di depan gang kecil, Tracy berkata pada Billy, sudah, berhenti di sini saja, aku masuk sendiri. Aku antar kamu. Billy siap-siap melepas sabuk pengamannya. Tidak perlu. Tracy mendorong pintu mobil dan lari ke arah gang kecil. Billy memperhatikan Tracy pergi, kemudian dia berkendara pergi. Baru saja mobilnya putar balik, dia menyadari bahwa tas Tracy ketinggalan, lalu dia memberhentikan mobilnya di tepi jalan, bersiap menelepon Tracy. Di saat itu, tiba-tiba dia melihat Tracy menggendong seorang anak perempuan dari gang, di belakangnya diikuti seorang bibi yang gemuk. Mereka bertiga naik taksi online dan melaju pergi dari sisi yang lain. Billy tercengang, melihat ke arah perginya taksi online itu, dia sangat bingung. Dengan sedikit ragu, dia membuka tas Tracy. Di dalamnya, dia melihat sebuah dompet hitam. Saat membuka dompetnya, di dalamnya ada selembar foto keluarga. Di dalam foto, Tracy dan bibi yang gemuk itu duduk berdampingan, keduanya memeluk 3 anak, dan seekor burung beo berbulu hijau berdiri di atas kepala Tracy, sekeluarga 6 orang tersenyum cerah, bahagia dan hangat. Pandangan Billy menjadi sangat serius, sepertinya dia menyadari sesuatu, ada sebuah tebakan yang hebat, tetapi dia juga tidak yakin. Saat itu, ponsel berdering. Saat melihat panggilan masuk, dia segera menjawabnya, halo, kakak. Kamu mengendarai mobilku lagi. Daniel bertanya tanpa basa-basi. Aku pinjam. Kata Billy dengan tersenyum lebar, mobilku ada di negeri elang, belum dikirim ke sini. Mobil lain boleh kamu pakai sesukamu, mobil ini tidak boleh. Daniel sangat marah, cepat kembali. Baik, aku kembalikan. Billy tidak berani membuatnya marah, tenang. Setelah teleponnya ditutup, Billy menelepon Denny, bar belum tutup, kan? Belum, setengah jam lagi. Tunggu aku sebentar, aku antar barang ke sana. Billy berkendara ke bar downtown, menyerahkan tas Tracy pada Denny, bilang padanya, tasnya ketinggalan di sini, jangan sampai dia tahu bahwa aku yang mengantarnya ke sini. Paham. Bab 144. Tracy dan Bibi Juni buru-buru membawa Carla ke dokter anak untuk perawatan darurat. Saat ini sudah pukul 11.40 malam, dan masih ada antrian panjang di klinik spesialis anak. Tracy sangat panik. Dia meminta Bibi Juni menggendong Carla dan duduk di kursi, sedangkan dia pergi mengantre untuk mendaftar dan mengurus administrasi. Saat aku keluar rumah, Carlos dan Charles belum tidur, entah bagaimana keadaan kedua anak itu sekarang. Bibi Juni menyuapi air untuk Carla, ia juga mengemaskan kedua anak yang ada di rumah. Mereka berdua bisa menjaga diri dengan baik, jangan khawatir. Sebenarnya hati Tracy juga tidak tenang, bagaimanapun anaknya baru berusia 3,5 tahun. Meski kondisi fisik mereka lebih baik, tetapi di rumah tidak ada orang dewasa, dia tetap tidak tenang. Aku sudah mengingatkan Rosie untuk menjaga mereka. Ucap Bibi Juni, entah ada apa dengan Rosie hari ini, terus disangkar tidak keluar. Saat Nona keluar tadi malam, dia baru terbang keluar untuk menemani Carla. Ada Rosie yang menemani, mereka bisa lebih gembira. Tracy
Tracy melihat ke depan dengan gelisah, masih ada antrean yang begitu panjang, entah sampai kapan mereka bisa dapat giliran. Jika masih seperti sebelumnya, kita cukup menelepon dokter pribadi keluarga saja, tidak perlu repot begini. Bibi Juni menghela napas. Tracy teringat keluarganya yang dulu, jika sakit tidak perlu mengantre di rumah sakit, ada dokter pribadi keluarga. Jika sakit keras dan perlu ke rumah sakit, juga bisa langsung pergi ke rumah sakit swasta kelas tinggi, sama sekali tidak perlu mengantre. Semua sudah berubah, itu semua sudah menjadi masa lalu. Tracy tiba-tiba teringat, sebelumnya Lily meninggalkan kontaknya, katanya jika ada masalah kesehatan, bisa menghubunginya kapanpun. Tracy agak ragu. Jika menghubungi Lily, Daniel akan tahu. Sudahlah, tunggu lagi saja. Mami, baru saja Carla ingin bicara, tiba-tiba muntah. Astaga, Bibi Juni buru-buru membersihkannya. Carla. Tracy buru-buru menghampirinya. Satu tangan membersihkan diri Carla, satunya lagi menepuk punggung belakang Carla dengan ringan. Carla, jangan takut, ada Mami, ada Mami. Mami, aku sangat tidak nyaman, Wajah kecil Carla pucat, tubuhnya lemas tak bertenaga, semua makanan di dalam lambungnya dimuntahkan, mengenai Bibi Juni. Mata yang awalnya cantik, kini dipenuhi air mata. Carla jangan takut, kita akan segera bertemu dokter. Setelah Tracy membersihkan muntahan Carla, dia menggendong Carla ke sebuah sisi untuk bertemu perawat. Nona perawat, putri saya sungguh tidak tahan lagi, apakah bisa minta dokter untuk memeriksanya dulu? Saat ini sedang masa pancaroba, sedang musim flu anak-anak. Seisi klinik penuh dengan anak yang sakit, semuanya harus mengantre kecuali ada sesak napas atau kondisi darurat lainnya. Jika tidak, maka harus sesuai urutan. Perawat sedang sibuk, bahkan tidak punya waktu untuk mendongakkan kepala melihat Tracy. Tapi, permisi. Tracy didorong ke samping oleh orang tua yang lain. Melihat barisan yang panjang di depan, Tracy sudah hampir gila. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Isan. Nona, lebih baik kita ke rumah sakit lain saja. Bibi Juni berkata sambil membersihkan muntahan di badannya dengan tisu basah, kita sudah menunggu setengah jam. Di depan hampir tidak ada pergerakan sama sekali, jika terus menunggu, Carla tidak akan tahan. Tracy melihat wajah Carla yang lesu di pelukannya semakin pucat, hatinya bagaikan diiris pisau. Tanpa mempertimbangkan banyak hal, dia mengambil ponsel dan menelepon Lily. Teleponnya sangat cepat tersambung, Nona Tracy. Dokter Lily, aku ada seorang teman yang anaknya sakit. Saat ini orang di klinik spesialis anak sangat banyak, mereka mengantre sangat lama dan belum dapat giliran, kondisi anaknya agak kritis, apakah kamu bisa? Nona Tracy, jangan cemas. Minta temanmu datang ke rumah sakit anak milikku, saya sendiri yang akan memeriksanya. Baik. Terima kasih. Alamatnya. Segera kukirimkan. Setelah menutup telepon, Tracy dan Bibi Juni memanggil kendaraan dan buru-buru pergi ke rumah sakit Lily. Untungnya rumah sakitnya tidak jauh dari sana, hanya berjarak 3 kilometer. Di mobil, dengan suara rendah, Tracy berkata pada Bibi Juni, nanti bilang saja Carla ini cucumu. Bab 145. Bibi Juni tidak mengerti. Tracy menjelaskan di samping telinganya, dia terus menganggukkan kepalanya. Sesampainya di rumah sakit anak swasta, Lily sudah meminta asistennya menunggu di depan pintu. Bibi Juni menggendong Carla ke sana, Tracy menjinjing tasnya dan mengikuti dari belakang. Ada apa? Melihat anak itu tampak lesu dan lemas, Lily segera menanyakan kondisinya. Setelah Tracy menjelaskan gejalanya, dia menambahkan, anak ini adalah cucu Bibi Juni. Putri dan menantunya bekerja di luar kota. Tidak mudah baginya merawat anak seorang diri. Kami bertetangga, dia meminta bantuanku. Aku menemani dia ke rumah sakit anak. Di sana orangnya terlalu banyak, kita sudah menunggu lama tetapi tidak ada kabar, jadi aku teringat kamu. Tidak apa-apa, kita obati anak ini dulu. Lily sendiri yang memeriksa dan mengobati Carla, tidak perlu mengurus berbagai macam prosedur administrasi. Tidak heran disebut dokter khusus keluarga Daniel, keahlian medis Lily sangat hebat, dengan cepat langsung menemukan penyebabnya serta membukakan resep. Ini influenza.
Cukup minum sedikit obat, istirahat dengan baik beberapa hari, maka akan sembuh. Lily membuka beberapa resep dan memberikan pada Tracy. Nona Tracy, kebetulan kamu datang. Luka di leher dan bahumu sekalian saya obati. Baik, terima kasih. Tracy memberi kode kepada Bibi Juni. Bibi Juni buru-buru menggendong Carla dan berkata, Dokter Lily, terima kasih. Saya antar cucu saya pulang istirahat dulu. Sama-sama, saya minta orang antarkan kalian pulang. Dokter Lily tidak terlalu peduli. Tidak perlu, tidak perlu. Saya panggil mobil sendiri saja, terima kasih. Bibi Juni cepat-cepat menggendong Carla pergi. Di saat ini, kondisi Carla sudah jauh membaik. Dia berteriak dengan setengah sadar, Mami, Mami. Carla, Mami akan segera pulang. Kita pulang dulu. Bibi Juni membujuknya. Tracy melihat mereka pergi. Nona Tracy, sebelah sini. Teriak Lily. Ya. Tracy berjalan masuk. Lily membalut ulang lukanya, membukakan beberapa resep dan mengatakan beberapa hal yang harus diperhatikan, juga mengatakan akan mengantarnya pulang dengan mobil. Tracy menolak berkali-kali, segera pergi dengan terburu-buru. Setelah keluar dari rumah sakit, Bibi Juni menggendong Carla dan menunggu Tracy di tepi jalan. Mereka naik mobil dan pergi dengan cepat. Tidak jauh, Lily melihat hal itu, merasa sangat bingung. Dia merasa malam ini Tracy agak aneh. Namun, coba berpikir dari sisi lain, jika sungguh ada rahasia yang tidak boleh diberitahukan pada orang lain, Tracy juga tidak akan mencarinya. Lily tidak berpikir banyak, dia kembali melanjutkan pekerjaannya. Sesampainya di rumah, Tracy dan Bibi Juni sibuk menyuapi obat untuk Carla dan membujuknya tidur. Sudah pukul 3.30 subuh. Bibi Juni tampak kelelahan, ia juga harus memasak untuk Tracy nanti. Tracy membujuknya untuk tidur lebih awal dan ia yang akan menjaga Carla. Pukul 5 subuh akhirnya demam Carla mereda. Tracy tertidur di sisi Carla, tertidur hingga pukul 6.30. Mendengar aktivitas di luar, Tracy buru-buru bangun, gawat, terlambat lagi. Nona, semalam kamu baru tidur 1 jam, aku saja tidak tega membangunkanmu. Bibi Juni sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Bibi harus bangunkan aku harus berangkat kerja. Setelah menggosok gigi, Tracy membilas wajahnya secara asal, lalu keluar. Mami, sarapan. Charles mengejar keluar dan membawakan bakpao dan susu kacang. Terima kasih, Charles. Tracy mengambil sarapannya, lalu masuk ke lift tanpa berbalik, yang patuh, ya. Aku tahu. Charles menjawabnya. Charles, kalian cepat sarapan. Nanti nenek antar kalian naik bus sekolah, nenek masih harus kembali menjaga Carla. Hari ini, Carla izin tidak masuk TK, kalian harus baik-baik ya di sekolah. Baik, nenek. Tracy berlari sepanjang jalan, saat bersiap ke stasiun untuk naik MRT, sebuah mobil Lamborghini biru tiba-tiba melaju cepat ke arahnya. Saat Tracy sedang kebingungan, atap mobil Lamborghini itu terbuka, sebuah senyum yang tampan muncul di depan matanya. Sayang, aku antar kamu kerja, ayo naik ke mobil. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.